Tahukah Anda, diabetes bukanlah penyakit yang hanya menyerang orang dewasa saja loh. Tetapi, hal ini juga dapat terjadi pada anak-anak. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, memprediksi diabetes akan dialami oleh lebih dari 21 juta penduduk Indonesia di tahun 2030. Di Indonesia, saat ini belum diketahui secara pasti data prevalensi diabetes pada anak. Namun menurut penelitian, diperkirakan diabetes pada anak mencapai 10% dari kejadian diabetes mellitus. Data yang dirilis International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2021 diperkirakan 8-9 orang dari 1.000 anak dengan usia 0-19 tahun di Indonesia mengalami diabetes. Nah, apa itu diabetes? Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah yang disebabkan oleh kurangnya kadar insulin atau tidak efektifnya respon jaringan terhadap insulin. Secara umum, ada dua tipe diabetes mellitus, yakni DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 umumnya bersifat genetik yang disebabkan reaksi autoimun yang merusak pankreas dan tidak dapat disembuhkan. DM tipe 1 ini mulai muncul pada usia anak atau remaja. Tipe selanjutnya adalah DM tipe 2. DM tipe 2 ini tidak disebabkan oleh rasio insulin dalam darah, akan tetapi karena kelainan sistem metabolisme yang disebabkan oleh gangguan sekresi hormon insulin dan resistensi sel terhadap insulin. DM tipe 1 membutuhkan terapi insulin seumur hidup secara mutlak dan pengaturan pola hidup secara disiplin setiap hari sehingga peran lingkungan khususnya keluarga dan sekolah sangatlah penting. Anak dengan diabetes tipe 1 membutuhkan pelayanan kesehatan yang komprehensif di fasilitas kesehatan, di rumah, dan di sekolah secara berkelanjutan agar kualitas hidup anak dapat optimum. Ada beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan kuat mengapa penanganan anak penyintas DM tipe 1 ini memerlukan penanganan khusus, yakni 1. Ketergantungan terhadap insulin yang diperoleh lewat menyuntikkan setiap hari. 2. Anak usia pengawasan dan pendampingan keluarga. 3. Anak dalam pendidikan serta komplikasi akut yang dapat mengancam jiwa anak setiap saat bila tidak tertangani dengan baik, sehingga peran orang tua atau keluarga, guru atau sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dukungan pengobatan yang cukup sangat dibutuhkan. DM tipe 1 pada anak akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, sehingga membutuhkan perhatian yang khusus. Peran orang tua di sini sangatlah penting dalam memantau kondisi anak, memberikan nutrisi secara cepat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Pemahaman keluarga yang baik tentang diabetes dapat membantu mencegah komplikasi dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Sekolah juga memiliki peran penting bagi anak dengan diabetes tipe 1, terutama karena mereka banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Oleh karena itu, perhatian khusus dari guru dan staf sekolah sangatlah diperlukan untuk memastikan anak agar tetap nyaman, aman, dan dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik tanpa hambatan kesehatan. Dengan dukungan yang tepat, anak dengan diabetes tipe 1 dapat menjalani aktivitas sekolah secara optimal dan anak dapat tetap berprestasi. Selain itu, fasilitas layanan kesehatan atau Fasiankes berperan penting dalam penanganan anak dengan diabetes tipe 1. Mereka memberikan edukasi kepada keluarga dan anak tentang manajemen diabetes, pemantauan rutin gula darah, serta pengaturan insulin. Fasilitas pelayanan kesehatan juga memastikan anak untuk mendapatkan perawatan berkelanjutan, memantau komplikasi, dan memberikan dukungan untuk menjaga kualitas hidup anak. Dengan dukungan Fasiankes yang optimal, anak dengan diabetes tipe 1 ini dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Penanganan diabetes mellitus yang komprehensif perlu didukung dengan kebijakan yang strategis, sehingga dapat diperoleh kesamaan langkah dari berbagai pemangku kepentingan.
Hasil penelitian menurut Rumah Horbo pada tahun 2018 menghadirkan model Inkola yang mensinergikan 3 komponen penting dalam kehidupan anak penyintas DM, yakni keluarga, sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak dan mencapai tumbuh kembang yang baik dalam mendukung kualitas hidup anak yang optimal. Implementasi Inkola telah dilakukan di 3 tempat yang berbeda, yakni Puskesmas Ciwaruga, Puskesmas Citerep, dan Puskesmas Bale Endah. Kegiatan yang dilakukan adalah menyajikan materi untuk anak, orang tua, serta guru dan melakukan diskusi, serta berkumpul bersama para tenaga kesehatan, guna membentuk tujuan yang sama demi menjaga dan meningkatkan kualitas hidup anak. Kegiatan yang telah dilakukan akan ditayangkan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.